Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang postes modul 3, pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Postes ini ada 3 bagian, yang bagian per-1, 2, dan 3. Dan ini adalah postes terakhir sebelum kita mengunggah jurnal dan mendaftar UKPPG. Selamat menyaksikan. Nah, postes pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus tentu ada 3 bagian, PABK 1, 2, dan PABK 3. Langsung saja kita mulai postes yang pertama. Mulai saja postes. Pada peralihan semester ini, Anda ditugaskan untuk mengelola sebuah kelas inklusif. Terdapat 4 orang peserta didik berkebutuhan khusus, 2 orang mengalami disleksia, 2 mengalami disabilitas intelektual. Data dari BK menunjukkan bahwa keempat peserta didik ini memiliki gaya belajar kinestetik. Di sisi lain, Anda belum memiliki pengalaman sama sekali untuk mengajar kelas inklusif, sehingga Anda merasa kesulitan dalam menentukan rencana pembelajaran di kelas tersebut. Jika menemui situasi tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Ternyata saja. Yang B. Merencanakan. C. Memperkenalkan materi. Yang B ya, merencanakan aktivitas belajar di dalam kelompok yang melibatkan gerakan fisik dan praktik langsung. Nomor 2. Anda adalah guru yang mengajar bahasa asing di sebuah kelas inklusif. Menjelang penilaian tengah semester, waktu Anda menyiapkan soal cukup terbatas, sementara beberapa peserta didik memiliki kebutuhan khusus yang membuat kemampuan berbahasanya tidak selalu tampak dari satu metode evaluasi yang sama. Apa tindakan yang Anda prioritaskan untuk melakukan ketika menemui situasi tersebut? Karena tidak sama berarti ya kita harus membuat yang lain. A. Memikirkan kemampuan jenis soal yang berbeda yang bisa sesuai dengan B. Menggunakan terlebih dahulu soal yang sama, terus salah membuat soal terus. Yang C ya kayaknya ini ya, tepat ya, membuat variasi soal atau model penilaian. Ya, yang C ya. Selanjutnya nomor 3. Anda adalah guru di sebuah kelas inklusi. Saat mengajarkan materi geografi, Anda memerlukan media bantu untuk beberapa peserta didik berkebutuhan khusus. Namun demikian, pengajuan kebutuhan sarana prasarana yang Anda sampaikan pada pimpinan sekolah tidak ditindaklanjuti. Jika menemui situasi tersebut, apa yang Anda lakukan? Karena tidak difasilitasi, ya kita membuat sendiri tentunya. A. Mencari bahan-bahan yang tersedia untuk membuat alternatif media bantu. Yang tentunya yang A ini paling bisa ini yang A, tapi kalau lebih baik itu yang ada daur ulangnya kayaknya yang D. Yang D ya. Nah, yang D membuat media belajar dari bahan daur ulang. Nomor 4. Sudah 1 minggu Anda diminta mengajar di kelas 1 yang belum pernah Anda masuki. Tiap ada informasi spesifik tentang kondisi peserta didik di dalamnya. Namun, Anda melihat ada lebih dari 3 peserta didik yang selalu kesulitan mengikuti pelajaran. Serta ada 1 peserta didik yang menunjukkan pola perilaku berbeda saat berinteraksi dengan teman yang lain. Sebagai guru, apa tindakan yang Anda prioritaskan untuk lakukan ketika menemui situasi tersebut? A. Mempertimbangkan penyusunan kegiatan belajar untuk B. Memahami hal tersebut sebagai bagian dari keragaman. C. Mencoba mengamati sampai mendiskusikan dengan lain.
Yang E ya tentunya menyesuaikan kembali rancangan pembelajaran untuk lebih memfasilitasi keragaman kondisi peserta didik. Selanjutnya nomor 5 terakhir, terjadi kasus perundungan di kelas Anda yang membuat seorang peserta didik berkebutuhan khusus takut untuk kembali ke sekolah. Padahal sebelum kejadian tersebut, ia dikenal sebagai peserta didik yang rajin dan bersemangat. Sebagai wali kelas, Anda sudah menemuinya, namun tetap tidak berhasil membujuk. Jika menemui situasi tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Memberi waktu untuk peserta didik tersebut. B. Meminta bantuan konselor dan psikolog. Nah ini ya, ada konselor dan psikolog adalah bidang yang khusus menangani kebutuhan inklusi. Yang B, kita cek soal nomor 1 sampai nomor 5. Jika ada yang perlu diubah saja. Kalau sudah serasa betul ya tinggal dikumpulkan. Nah, kumpulkan saja. 25/25 artinya benar semua. Kita lanjut ke post test kedua. Urut saja ya, kedua dulu. Cara mengerjakan post test tidak perlu dibahas, langsung saja mulai. Anda sedang menyiapkan rencana aktivitas refleksi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lapangan. Terkait hal itu, Anda sudah mempersiapkan nomor refleksi yang dapat diisi secara tertulis oleh peserta didik. Ketika membagikan lembar tersebut, ada siswa yang disabilitas kesulitan menuliskan refleksinya. Apa yang kita lakukan? Ini tidak bisa menulis ya. Yang A, tetap dengan lembar tertulis, terus tidak memungkinkan. Nah, ini memaksakan tidak bisa nih. B, mempertimbangkan media atau cara lain. Nah, tentu ini yang B, mempertimbangkan media atau cara lain untuk mendapatkan data refleksi dari peserta didik berkebutuhan langsung. E ya. Yang E ya ternyata ya merancang metode atau alat bantu sederhana. Mungkin yang B tadi ini poinnya 4, yang E ini 5. Maaf sebelumnya, lanjut saja. Nomor 2. Minggu depan adalah jadwal Anda untuk menemani peserta didik melakukan studi lapangan, memperdalam pemahaman terkait materi tertentu yang Anda ajar. Anda sudah merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Namun kemudian Anda ingat bahwa terdapat 4 peserta didik kebutuhan khusus yang lebih suka membaca buku atau melihat gambar daripada beraktivitas di lapangan. Sebagai guru, apa yang menjadi prioritas Anda bila menghadapi situasi tersebut? Tentu prioritasnya ya semua anaknya bisa sesuai minatnya. Berarti yang mana? Yang A. Memikirkan studi lapangan yang akan menarik minat semua peserta didik. Ini bisa saja. B. Mencoba melihat alternatif lapangan itu. Mengelompokkan ketentuan tersebut. C ya, kayaknya ini C. Mengelompokkan kegiatan di lapangan berdasarkan gaya belajar peserta didik di kelas. Selanjutnya nomor 3. Kelas Anda mendapatkan satu peserta didik baru pindahan dari sekolah yang lain. Setelah 1 bulan mengikuti pembelajaran di kelas, Anda merasakan adanya kondisi spesifik dari perilaku yang berada dari peserta didik pada umumnya. Di sisi lain, tidak ada informasi spesifik kecuali catatan rapor dan surat pengantar kepindahan dari sekolah terdahulu. Sebagai guru kelas, apa yang Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut? Yang A. Mencari informasi yang dapat. B. Menanyakan kepada peserta didik. Mengonsultasikan dengan konselor dan psikolog. Nah, tentu konselor dan psikolog seperti tadi ya. Profesi yang membidangi pendidikan khusus, bukan BK kalau ada BK. Tidak BK ya, konselor dan psikolog yang C tentunya. Nah, C. Kita selanjutnya nomor 4. Seorang guru meminta saran Anda terkait kondisi beberapa peserta didik
di kelasnya yang kemampuan dan kecepatannya memahami materi sangat berbeda dari peserta didik yang lain. Anda sebenarnya ingin membantu, namun posisi beliau sebagai guru senior mungkin akan sulit melakukan penyesuaian pada kebiasaan mengajarnya yang sudah sekian tahun dilakukan. Apa prioritas tindakan Anda? A. Ini melempar orang lain, tentu tidak. Memberikan petunjuk singkat, mengajak beliau. Yang C ya, mengajak beliau mendiskusikan lebih lanjut tentang bagaimana mengelola kelas yang inklusif. Selanjutnya nomor 5. Peserta didik yang mengalami autisme selalu kesulitan memahami penjelasan di kelas meskipun sudah Anda berikan secara sederhana. Sebenarnya Anda mengetahui bahwa menggunakan media visual seperti pada social story akan membantu mereka memahami informasi dengan lebih mudah. Namun, membuatnya akan membutuhkan banyak waktu. Di sisi lain, Anda memiliki tugas-tugas administrasi yang cukup memakan waktu Anda. Sebagai guru kelas inklusi, apa yang Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut? Membiasakan diri untuk lebih sabar dan telaten, mencari masukan dan masalah, pengalaman, membuat media visual. Ya, membuat media visual yang meskipun sederhana. Nah, sederhana namun membantu. Kuncinya itu ya. Yang C. Kemudian cek ulang jawaban. Dicek, jika ingin diubah, ketika dianggap sudah benar langsung saja kumpulkan. Nah, proses 2, 25/25 artinya sudah benar. Lanjut saja tes terakhir, post tes ketiga. Langsung saja kita mulai post tesnya. Nomor 1, dalam forum guru terjadi diskusi yang membahas tentang tantangan dalam proses belajar mengajar di kelas. Hal ini terkait dengan semakin banyaknya jumlah dan keragaman peserta didik berkebutuhan khusus. Di sisi lain, banyak guru yang tidak paham tentang pengelolaan kelas inklusi. Sebagai salah satu guru di sekolah, bagaimana respon Anda? Yang A. Menyatakan perlunya memperdalam pemahaman tentang bagaimana mengelola kelas yang lebih inklusif untuk semua peserta didik. B. Tidak terbawa oleh kebingungan rekan guru yang lain dan tetap berprinsip melakukan tugas guru di kelas kemampuan bisa. C. Menyampaikan garis besar informasi. Yang D. Menyampaikan kesetiaan pada forum. Yang E. Menyarankan. Yang B ya, D ya, menyampaikan kesetiaan pada forum. Anda terbiasa melakukan evaluasi tertulis untuk mengetahui tingkat pemahaman. Kali ini ada beberapa peserta didik berkebutuhan khusus yang sangat aktif bergerak di kelas, sehingga tidak mungkin mengisi lembar evaluasi tertulis. Bagaimana sikap Anda merespon hal tersebut? Tidak bisa berdiam diri, berarti coba A. Menggunakan instrumen evaluasi yang sama, tentu ya sama tidak boleh. B. Menanyakan kepada saudara guru lain mengelola kelas. Belum memikirkan kemungkinan instrumen evaluasi yang lebih sesuai dengan cari alternatif soal-soal, menyusun pemahaman. Tentu yang apa yang C atau E ini sebenarnya yang E itu. Menyusun sebuah metode evaluasi yang dapat mengetahui pemahaman sambil beraktivitas secara fisik. Selanjutnya nomor 3, seorang peserta didik berkebutuhan khusus menunjukkan perubahan perilaku menjadi sering bersikap emosional. Padahal Anda sudah berupaya merancang aktivitas belajar yang sesuai dengan kondisinya. Dan di awal semester, ia tampak kooperatif mengikuti setiap pembelajaran. Sebagai guru pendamping, tindakan apa yang Anda lakukan? A. Meminta penjelasan BK dan konselor. Ini ada BK konselor. Yang tepat ya konselor dan atau psikolog. Yang B ya, meminta bantuan konselor atau psikolog untuk melakukan pendampingan pada peserta didik tersebut.
Selanjutnya nomor 4. Anda mendapat informasi bahwa di kelas Anda semester depan akan ada beberapa peserta didik berkebutuhan khusus dengan karakteristik tertentu. Mereka tidak suka membaca, namun antusias mendengarkan bila guru bercerita. Kondisi ini cukup membingungkan, mengingat Anda belum memiliki pengalaman khusus di kelas inklusi sebelumnya. Apa yang Anda lakukan? A. Mencoba mengidentifikasi materi yang dapat direkam. B. Menggunakan tambahan masa lalu menyusun tentang materi yang aku. D. Pada apa ini ya? Yang C ya. Menyusun kegiatan pembelajaran dengan diskusi dalam kelompok kecil agar peserta didik dapat mengekspresikan ide-idenya. Ya, yang C nomor 4. Selanjutnya 5. Sebagai guru baru, Anda akan masuk di kelas yang memiliki peserta didik dengan disabilitas penglihatan low vision. Anda sudah menyiapkan tayangan untuk digunakan dalam menjelaskan materi, namun menurut informasi dari guru BK, peserta didik low vision ini sangat sensitif terhadap cahaya. Tindakan apa yang Anda lakukan? Yang sensitif ya. A. Coba mencari informasi lebih lanjut tentang kebenaran. Belum tepat. B. Menggunakan tayangan yang sudah disiapkan dan siap memandang. C. Mencari masukan teman sejawat. D. Menyesuaikan pengaturan. Ini yang D ya, yang tepat. Menyesuaikan pengaturan visual tayangan agar lebih efektif membantu belajar para peserta didik dengan keterbatasan penglihatan. Cek ulang jawaban. Nah, dicek satu persatu, 1 sampai 5, kumpulkan 25/25. Artinya sudah selesai. Kita bisa melanjutkan pada jurnal pembelajaran berikutnya. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.